Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada video yang sebelumnya, Nabi Ibrahim berhadapan langsung dengan Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim berani mengatakan bahwa Namrud bukanlah Tuhan. Namrud marah, memenjarakan Nabi Ibrahim, kemudian merencanakan sebuah hukuman yang berat. Hukuman itu berupa Nabi Ibrahim dibakar dengan kayu bakar yang cukup tinggi dengan api yang berkobar sangat besar. Kemudian sebelumnya juga telah diceritakan bahwa Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah dan Allah memerintahkan agar api tersebut menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kisahnya. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tidak terdengar sedikit pun suara jeritan kesakitan. Pengawal-pengawal Raja Namrud, rakyat-rakyat Babilonia yang dekat dengan api itu, termasuk Raja Namrud sendiri, sama sekali tidak mendengarkan suara teriakan ataupun suara jeritan di dalam api tersebut. Namrud kemudian bingung. Seharusnya Ibrahim teriak, karena tidak mungkin seseorang dibakar dengan api, dia tidak teriak, pasti kepanasan. Namun Raja Namrud memerintahkan agar api itu tetap menyala, jangan sampai padam, kecuali api tersebut padam dengan sendirinya. Jangan dipadamkan. Saudara-saudara sekalian, karena api sangat besar, kayu bakar yang dikumpulkan juga sangat banyak. Api itu pun padam dalam waktu 3 hari. 3 hari mendekati api padam, saudara sekalian. Raja Namrud dan para pengawal beserta masyarakat Babilonia kembali untuk melihat Nabi Ibrahim. Ketika api benar-benar sudah padam, saudara sekalian, alangkah kagetnya Raja Namrud, pejabat-pejabatnya, dan para pengawal-pengawalnya, juga semua masyarakat Babilonia kaget melihat Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Nabi Ibrahim dalam kondisi duduk, bajunya tidak terbakar, kulitnya tidak terbakar, badannya tidak hangus, bahkan utuh. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim agar berdiri, tidak usah mengucapkan kalimat apapun, lalu berjalan dan pulang ke rumahnya. Saudara sekalian, Nabi Ibrahim pun mentaati apa yang telah diwahyukan oleh Allah itu. Nabi Ibrahim berdiri tanpa berkata apapun, berjalan pulang ke rumahnya. Saudara sekalian, melihat kejadian itu, Raja Namrud sangat kaget. Raja Namrud dibikin malu, dia bingung. Kemudian lagi-lagi Raja Namrud mengumpulkan pejabatnya untuk diajak rapat. Raja Namrud ingin memberikan hukuman yang apalagi yang akan kita berikan kepada Ibrahim. Saudara sekalian, tentu Raja Namrud sangat bingung karena hukuman bakar api saja Nabi Ibrahim tidak mempan. Pasti Ibrahim itu bukan orang sembarangan. Menurut pemikiran Raja Namrud, kira-kira mau dihukum apa lagi? Lawang dibakar dengan api saja tidak mempan. Saudara sekalian, rapat beberapa kali dengan pejabat tidak menghasilkan apa-apa. Di sisi lain, Nabi Ibrahim pun hijrah ke Syam. Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia. Ternyata ada satu wanita Babilonia yang bernama Saroh, yang kemudian mempercayai dakwah Nabi Ibrahim dan ingin ikut serta dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjadikannya istri dan mereka berdua pergi ke Syam meninggalkan Babilonia. Di sisi lain, Raja Namrud yang masih kebingungan, akhirnya dia tertidur di kamarnya. Ketika Raja Namrud sedang tertidur, Allah mengutus seekor lalat. Kemudian lalat ini masuk ke dalam hidung Raja Namrud. Lalu lalat ini menembus ke dalam otaknya Raja Namrud. Ya, ketika Allah telah menghendaki seperti itu, maka itu bisa terjadi. Raja Namrud kesakitan, saudara sekalian.
Karena di dalam otaknya ada lalat yang berputar-putar. Raja Namrud kesakitan. Semua pengawalnya dipanggil. Semua dokter, tabib dipanggil untuk mengobati Raja Namrud. Tapi tidak ada yang bisa karena Raja Namrud tidak sakit apa-apa secara fisik. Raja Namrud berguling-guling, jatuh bangun, tidak bisa ke singgasananya. Sampai hari yang ketiga, Raja Namrud masih kesakitan. Kemudian di hari yang ketiga itu pula, karena sakitnya sudah tidak tertahankan lagi saudara sekalian, Raja Namrud akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Dia terjatuh di lantai kamarnya dan dia mati. Para pengawal melihat Raja Namrud tergeletak mati. Kemudian para pengawalnya melihat ada seekor lalat yang keluar dari hidungnya Raja Namrud. Oh, ternyata lalat yang selama ini membuat Raja Namrud kesakitan sampai akhirnya dia mati. Saudara sekalian, itulah akhir dari riwayat Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Ternyata Allah memberikan pelajaran pada masyarakat Babilonia dan pada kita secara umum dari masa ke masa bahwa kekuasaan Allah sangat besar. Allah benar-benar Tuhan yang hakiki. Manusia-manusia yang mengaku sebagai Tuhan, contohnya seperti Raja Namrud pun dibinasakan hanya dengan seekor lalat. Hanya dengan seekor lalat, seseorang yang mengaku sebagai Tuhan kemudian dimatikan oleh Allah. Saudara sekalian, ini adalah akhir dari perjalanan Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud. Allah memberikan kemenangan pada Nabi Ibrahim, keselamatan kepada beliau, kemudian Allah memberikan kebinasaan kepada Raja Namrud. Sebenarnya Nabi Ibrahim kisahnya masih panjang, perjalanannya masih panjang. Akan tetapi untuk kisah Nabi Ibrahim di Babilonia sudah berakhir sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dari saudara-saudara sekalian. Kita dapat mengambil banyak hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Di antaranya yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita benar, kita tidak boleh menjadi seorang penakut. Kita harus berani dengan kebenaran yang kita bawa. Karena pada hakikinya kebenaran harus berada di atas, harus menang. Kebenaran tidak boleh kalah dan diinjak-injak. Hikmah yang kedua, bahwa kita harus selalu pasrah kepada Allah. Bahaya apapun yang akan menimpa pada diri kita, ketika kita sudah pasrah kepada Allah, maka Allah akan memberikan keselamatan. Seperti halnya Nabi Ibrahim yang akan dibakar, karena pasrah kepada Allah, Nabi Ibrahim pun diberi keselamatan oleh Allah. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh melebihi ukuran kita sebagai manusia. Jangan sampai kita menganggap diri kita sangat berkuasa dan sangat hebat karena harta dan jabatan yang kita miliki. Karena kekuasaan semuanya adalah milik Allah. Kita tahu akhir dari kematian Raja Namrud sangatlah hina, yaitu dibunuh oleh seekor lalat yang masuk ke dalam kepalanya. Saudara sekalian, terima kasih. Sebenarnya hikmah dalam kisah Nabi Ibrahim sangat banyak. Saudara-saudara bisa mengambilnya sendiri, hikmah-hikmah tersebut. Nah, sekian dari saya. Demikian kisah Nabi Ibrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.